Salam damai di hati untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Alex Maruli Ginting, SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2026, program studi PJOK pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Selasa 31 Maret 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Yadika 3 Karangtengah dengan materi passing atau teknik dasar basket. Demikianlah perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam damai di hati untuk kita semua. Semangat nih, semangat pagi semuanya. Nah, sekali lagi, semangat pagi semuanya. Oke, nah hari ini kita belajar apa anak-anak? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Hari ini kita adalah belajar basket ya. Coba kita mau tanya deh, basket, biasanya basket itu satu tim berapa orang? Kita ingat-ingat kembali nih, pengayaan dulu ya. Ayo, satu tim berapa orang? Oh, 5. Terdiri apa aja? Pemain bertahan sama penyerang. Oke, sebelum itu ada baiknya kita berdoa dahulu. Ayo silakan satu orang memimpin doa. Dear friends, before we study, let's pray together and now pray begin. Pray finish. Stand up, please. Let's sing song of Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sit down, please. Read to our teacher. Oke, jangan lupa ya anak-anak, nanti kita setelah melihat ada multimedianya nanti ataupun PowerPoint, terlebih dahulu saya absen dahulu ya. Bentar ya, saya absen dahulu. Nanti kalau yang sakit, infokan bahwasanya anaknya sakit Pak, atau izin tidak masuk gitu ya, bisa kan? Oke. Bentar ya, saya cek dulu absennya. Yang saya panggil namanya tolong nanti diangkat tangannya supaya saya bisa tahu. Adila, Adinda Mayangsari, Ajeng, Ananda, Daniel Cindra, Daniel Wijaya, Darius, Ebenezer, Egi, izin, Aneas, Valentina hadir, Gabriel hadir. Aja sih kalau dalam passing, ayo, ada yang tahu?
Passing kan biasa. Passing itu ada chest pass, ya benar, chest pass. Apalagi bound pass, overhead pass, ditambah lagi dribble, atau kalau orang basket namanya dribble ya, bahasanya dribble. Kalau dalam bahasa sepak bola itu namanya dribbling, beda kan? Jadi nanti jangan asal sebut atau asal kata-katanya yang tidak, nanti biar bisa bedain yang namanya dribble untuk apa, yang dribbling adalah untuk, oke, kita lihat ya teknik dasar permainan bola basket. Kita baca di situ, kita baca kompetisi dasar indikatornya, menganalisis spasi gerak basket ya. Prinsip-prinsipnya itu supaya kita bermain basketnya lebih efektif, presisi tubuhnya lebih bagus, gerakannya dan analisisnya lebih mencakup. Biasanya kalau dalam permainan basket sering terjadi namanya kesalahan. Kesalahannya ini seperti contoh saat megang tangannya, ya kan, saat mengopernya atau membaginya, ini makanya dianalisis ya kan, memperhatikan perbaikan teknik, keterampilan gerak seperti passing dalam bola basket ya. Itu kita masuk tujuannya belajarnya ini untuk apa, bisa kita baca bareng-bareng. Di situ adalah untuk kompetisinya, indikatornya tercapai, siswa dapat menjelaskan pengertian tujuan passing dan siswa dapat menganalisis, ya kan? Di situ adalah jenis passing utamanya yang udah kalian sebutkan apa tadi? Chest pass, bound pass, overhead pass, dan ditambah lagi gerakan yang berpindah tempat, itu namanya dribble ya. Sejarah, setiap olahraga pasti ada namanya sejarahnya. Sejarahnya itu biasanya itu penciptanya adalah Dr. James Naismith. Ini dikenal pada tahun 15 Desember 1891. Pertandingan resmi bola basket pertama kali diselenggarakan pada tanggal berapa itu? 92, dan di tempat awalnya timnya jumlahnya ada berapa nakku? Ada 13. Jadi kalau kebanyakan kan ribet kalau dalam permainan ya. Banyak-banyak jadi sesak gitu ya. Bola basket adalah bahasa Inggrisnya National Basket Language. Bahasa terakhirnya language ya, beda ya. Language. Jadi singkatannya NBA Amerika, BBL Inggris atau England, NBL Indonesia. Oke, teknik dasarnya itu ada, bisa dibaca, kelihatan? Ya, coba saya mau dengar suara merdu dari Riko. Silakan baca Riko. Teknik dasar chest pass apa tuh Riko? Jadi kalau chest pass, ya saya ingatkan kembali ya, biasanya chest pass itu dilemparnya gini, salah. Itu sudah kita baca bareng-bareng, setinggi dada, setinggi dadamu, ke setinggi operan dada teman kamu, beda ya. Kalau dia, biar jangan salah paham nih, biasanya setinggi dada dengan setinggi dada temanmu ngopernya, paham ya? Saya mau dengar bahasa untuk selanjutnya. Bita, coba Bit, baca Bit. Yang bagian keduanya, apa itu Bit? Ya, coba baca. Adalah teknik mengoper bola dengan memantulkan bola ke lantai. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengejar lawan atau menghindari penjagaan dari lawan. Iya, bound pass itu biasanya menghindarin supaya kawannya terkecoh. Terkecoh itu bahasa Indonesianya tertipu ya. Ngerti kan? Terkecoh itu menipu dengan dipantulkan ke lantai atau ke tanah. Ya. Selanjutnya saya mau baca yang dari sini dah. Novel. Coba baca novel. Overhead pass. Mereka adalah orang dalam kepala dengan udara. Iya.
Gunanya ini, oh nggak saya buat ya gunanya ya. Gunanya itu menghindari untuk misalnya bola yang temannya yang pernah lihat orang yang jago nggak? Ya, kita gunakan overhead pass, narik ke belakang supaya orang tersebut tidak bisa ngalangin ya atau menangkap. Biasanya dilempar dari belakang kepala di sini ya, biar lebih tinggi. Paham ya? Nah, Oke, di episode kali ini kita bahas sama mungkin akan ada sedikit masukan waktu kalian latihan di Amerika. Ada nggak mas apa sih? ini salah satu orang Indonesia keturunan Mandarin yang sukses di Amerika ya. Ini contoh salah satu orang Indonesia. Perhatikan gambarnya biar tahu tekniknya yang benar atau salah. Tuh ada irama kakinya dia, maju mundur supaya ada tenaganya. Kelihatan kan yang saya bilang tadi kan, dilapisi kayu kan supaya lebih gesit. Wow. Nah, perhatikan tangannya itu, gerakan tangannya ada celahnya dia, ada celah ya. Tuh dari setinggi dada ke setinggi dada temannya. Perhatikan gerakan lurus ke depan. Itu yang salah. Itu gerakan chest pass. Tuh. Tuh ditambah gerakan kaki supaya ada bertenaga ya. Oke, perhatikan lagi biar lebih jelas. Ini teknik-teknik ya, tekniknya. Itu biasanya 3 point itu kalau di luar dari kotak namanya 3 point. Ini orang yang sukses di Amerika, masih muda. Saya mau bagi-bagi ini, pegang ya. Sama jangan lupa nanti anak-anak kita langsung bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebentar ya. Sambil langsung ditulis namanya, langsung tulis namanya. Langsung tulis namanya. Ini LKPD ya, atau lembar kerja. Lembar kerja. Sambil mengisi waktu, saya mengisi ini dulu ya datanya ya, sebentar. Isi namanya yang kamu dapat langsung diisi yang tadi yang kamu
perhatikan dan kamu dari video tadi dan teori-teorinya langsung dimasukkan ya. Udah jalan, ayo jalan. Oke, karena kita sudah di lapangan, anak-anak yang dipimpin oleh teman kalian ya. Ini barisannya sesuai kelompok. Jangan lupa, silakan ikuti temannya. Ayo, silakan pimpin. Ya, perhatikan temannya. Pemanasan dipimpin oleh temanmu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, duduk dulu ya, duduk sebentar. Biar saya jelasin. Tadi kan tidak ada medianya, bolanya. Ini sekarang kita akan contohin gerakannya dan cara megangnya yang benar. Tadi kan sudah melalui visual atau video ya kan, biar tekniknya jangan salah. Ini cara megang bolanya, cara mengopernya, cara memberinya biar tahu. Paham ya? Oke, saya mau satu contoh. Satu orang boleh kemari untuk Quinta, sini Queen. Ya, perhatikan tekniknya. Kita akan contohkan teknik yang namanya chest pass. Tadi chest pass kan operan yang dari tinggi dada. Coba sini Queen. Nah, biar temennya lebih jelas nih. Operan setinggi dada, ngerti kan? Ini dada kamu dengan setinggi dada teman kamu. Paham ya? Tangannya itu dibuka lebar seperti ini. Nih, dari samping kelihatan. Dari depan seperti ini. Ya. Tadi kan di video ada gerakan kaki supaya ada tenaganya, ada powernya. Jadi maju. Ya, terserah mau kaki kanan mau kaki kiri, kenyamanan kalian. Perhatikan contohnya. Jangan oleng ya Queen. Oke, perhatikan. Tuh. Di atas dada temanmu setinggi dada nih. Tuh. Setinggi dada. Paham ya? Ada gerakan kakinya, gerakan bound pass, sama gerakannya seperti ini, cuman ditambah dengan gerakan yang namanya dipantulkan ke lantai atau ke tanah, tergantung objeknya kita di mana. Ditambah dengan tenaga kamu, yaitu menggunakan kaki. Perhatikan di sini, lihat, Riko. Perhatikan ya, lihat nih, kaki satu kanan atau kiri terserah kamu mau yang mana nyamannya. Kalau saya kanan ya, seperti ini dipantulkan. Nah, coba Riko, itu salah. Perhatikan gerakannya begini. Tuh, dorong. Tuh, coba buat. Oke, mau atas nama Kezia, silakan kemari. Oke. Kezia, sekarang gerakan apa nih? Yang ketiga, Ke? Overhead pass. Boleh maju lagi, Ke? Perhatikan, dari tangannya masih sama dengan seperti ini. Ya, nih. Tapi berada di atas kepala. Nih, seperti ini ya. Atau dari depannya begini, tanpa sampingnya seperti ini. Perhatikan, jadi operannya begini. Upper, tuh, berada dari atas kepala. Ayo Ke. Nah, siap? 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 Nanti satu orang di sini, satu orang di sana. Paham? Ayo. Ayo lari. Kemari. Good. Dah, oke.
selesai. Perhatikan, fluid berbunyi, ditanda mulai. Bonpas, 2 kali bonpas ya. 1. Sekali lagi, letakkan di situ. Masuk kelompok baru. Ayo. Letakkan situ. Letakkan situ. Oke, yang menang masih kelompok tim Quinta ya. Kita akan mulai. Ayo. Overhead pass, overhead pass. Letak situ. Sekali lagi. Letak situ. Oke, yang menang adalah tim Udin ya. Tepuk tangan dulu Udin. Oke, supaya jangan kaku, kita akan namanya ice breaking. Tuh ice breaking. Ice breaking itu supaya merilekkan otot-ototnya, ya. Saya akan ice breakingnya gampang sih sebenarnya. Kebalikan kata. Contoh nih ya, nanti kamu berdiri, pegang pundak temanmu. Kalau saya bilang maju, berarti kamu melakukan mundur. Ngerti? Kita melatih namanya daya tangkap dengan otak kanan dan otak kiri. Ngerti kan? Kalau saya bilang maju, berarti kamu lompatnya ke belakang. Tapi tetap pegang tangannya. Ngerti kan? Jadi kalau saya bilang mundur, berarti kamu maju. Paham ya? Kita pakai 2 kata dulu biar ngerti. Maju berarti mundur. Kalau mundur berarti maju. Tapi 1 orang aja yang melakukan kesalahan, berarti timnya dinyatakan kalah. Paham? Oke, silakan berdiri. Kita breaking sebentar. Pegang tangannya kawannya, pundaknya yang benar, jangan sampai salah. Tidak boleh salah gerakan. Paham? Pegang Gabriel, oke? Dengarkan instruksinya. Ke belakang. Oke. Ke belakang. Ini salah kan? Oke. Silakan yang tim ini duduk dulu, duduk kan salah. Kan bingung kan? Nggak koneksi. Kita tes lagi. Dengarkan dan pastikan tidak salah. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Yang menang ini timnya. Nanti kita buat pakai kiri dan kanan. Tapi ini random. Bisa saya bilang maju, bisa saya bilang kiri, bisa saya bilang kanan. Kalau saya bilang kiri berarti lompat ke kanan. Kalau saya bilang kanan lompat ke kiri. Paham? Oke, kita lanjut ice breakingnya. Silakan berdiri. Ya, ice breaking terakhir. Ya. Cluenya adalah nada. Udah tahu kan nada? Yang diikuti apa? Pegang yang namanya dagu. Oke. Sini Dila. Dila udah gagal. Dila sini. Duduk sini. Duduk. Iya, dia doang. Kan konsentrasi kan? Oke. Gerakan.
Paham? Pegang yang namanya mata. Riko, sini Riko. Kita cek dulu kelompok siapa yang gagal terbanyak. Duduk Bang. Sekarang cluenya adalah gerakan. Paham? Pegang yang namanya rambut. Ayo sini. Kamu gini-gini. Loading dulu nggak boleh. Duduk Bang. Oke. Ayo. Ini salah nih. 2 orang. Bulu mata. Kan bisa dipegang bulu mata gini ya. Tuh. Dia kasihkan contoh. Misalnya dribble. Dribble tadi ada berapa? Ada 2. Dribble rendah sama dribble. Dribble rendah itu setinggi lututmu. Begini. Paham ya? Kalau dribble tinggi, setinggi pinggang kamu. Begini. Paham ya? Setinggi pinggang kamu. Ayo. Ayo cepat. Ayo letakkan. Ayo Mayang, dribble. Kamu rasakan tadi pas dribble dicampur gerakan chest pass atau bomb pass atau bread pass, yang sulitnya apa tadi? Kok tadi bolanya melenceng kemana-mana? Ayo. Bisa passing ya Pak? Oh bisa passing. Passing kan ada banyak. Oh semua. Temanmu yang ngerasakan sulitnya apa? Temanmu yang sulitnya apa? Oke, ya udah. Boleh duduk. Thank you. Oke. Untuk hari ini, halo semuanya. Halo semuanya, sama bagian anak-anak. Iya, perhatikan dulu, fokus kemarin dikit ya. Sorry saya ambil waktunya. Dikarenakan tadi waktu kita sudah cukup baik mengalami namanya gerakan chest pass, overhead pass dan lainnya. Evaluasinya adalah teman-temanmu mengalami berbagai macam kesulitan karena tidak ada namanya kerja sama tim dan konsentrasi. Kalau kita nggak fokus, kita nggak konsentrasi, setiap olahraga apapun itu bakal susah atau sulit dilakukan. Dan gerakan selanjutnya itu kita masuk gerakan adalah syuting ya, syuting ke ring. Jadi evaluasinya setiap olahraga wajib yang namanya pemanasan, gerakan inti, dan konsentrasi kerjasama sesama tim supaya kita lebih optimal dan baik. Jadi di dalam kehidupan apa hubungannya sih dengan olahraga basket? Supaya melatih sendi, otot, dan gerakan tidak kaku sehingga tidak timbulnya penyakit-penyakit yang baru. Karena dengan kita berolahraga yang namanya lemak bandel atau kolesterol atau yang lainnya itu bakal dibuang melalui keringat kalian ya. Jadi selama kamu berkeringat, selama kamu berolahraga, salam olahraga, selamat siang, selamat beraktivitas di pelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you anak-anak. Boleh berdiri. Oke.